Yo guys, Bitcoin sempat turun ya setelah di malam itu sampai di level kisaran 24.800-an dolar, dan sekarang pun Bitcoin ini berada di bawah 25.000 teman-teman. Apa penyebabnya ini? Bukankah ada berita yang menarik ini dari The Fed? Dan apakah ini berkaitan dengan bank-bank kecil yang akan rontok seperti dikatakan oleh Robert Kiyosaki? Itu yang akan kita bahas di dalam update berita kripto kali ini teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, saya ingin berbicara mengenai skenario terburuk yang bisa saja menimpa kita, yang dalam kondisi sekarang ini sudah turun ini harga aset-aset kripto, tetapi masih ada skenario terburuk yang ingin saya bicarakan dengan kalian. Bukan attention saya, bukan niat saya untuk menakut-nakuti ataupun menyebar FUD di sini teman-teman. Saya ingin mengatakan ini sebagai bentuk statement saya mengenai realitas yang kemungkinan teman-teman akan terjadi. Dan apabila itu pun tidak terjadi, maka kita pun akan lega nantinya teman-teman. Kemudian kita juga akan berbicara mengenai nasib dari Binance guys, salah satu exchange terbesar yang paling jagoan lah setelah Coinbase juga di sini teman-teman. Kita akan berbicara seperti apa nasibnya dia ke depan ini teman-teman. Oke, yang pertama di sini saya ingin berbicara mengenai Robert Kiyosaki di sini yang menyatakan bahwa akan ada bank kecil ataupun bank besar yang akan gagal, tumbang. Bahkan dikatakan oleh dia ada kabar yang menyatakan bahwa perusahaan hipotek raksasa yang bernama Loan Depot ini dalam krisis teman-teman. Sehingga dia katakan bahwa regional banks ini kemungkinan besar akan falling, gagal. Jadi tetaplah berhati-hati seperti dikatakan oleh Robert Kiyosaki di sini. Maksudnya si Robert Kiyosaki ya, saya tidak percaya dengan apapun yang dikatakan oleh Presiden Biden, kemudian Chairman dari The Fed, Jerome Powell, ataupun Menteri Keuangan Janet Yellen. Pikirkan untuk diri kalian sendiri katanya di sini. Sebenarnya ini sangat beralasan teman-teman, dan akan saya bahas nanti itu dari analisis ya teman-teman. Dan yang sekarang saya akan bahas di sini yang pertama adalah mengenai good news, tetapi sekaligus juga ini kayak tidak good news teman-teman ya, karena US CPI inflation slow. Jadi dia ini slow 0,1% di bulan Mei teman-teman, yang pertanda ini bagus sebenarnya ya. Dan Bitcoin sempat naik di atas 26.300-an di sana teman-teman. Tetapi tiba-tiba ketika The Fed ini mengumumkan bahwa dia menghentikan kenaikan suku bunga, malah Bitcoin ini tumbang ini di bawah 25.000 bahkan di sini teman-teman. Dan ketika The Fed ini mengumumkan dia tidak akan naikkan suku bunga, tetapi diikuti oleh statement berikutnya yang membuat banyak orang ini khawatir juga ya, karena ada 2 kali kenaikan suku bunga yang akan terjadi setelah, kalau dia pause sekarang ini atau di FOMC yang akan datang ini, yang kedua kali berikutnya itu kemungkinan besar akan naik. Itulah yang ditakutkan teman-teman. Dan ini pun sesuai ya dengan apa yang saya ingin bicarakan kepada kalian. Meskipun hawkishnya ini di pause di sini teman-teman, para hedge fund ya yang melihat kejadian ini teman-teman ya, itu hedge funds ini sudah kehilangan kepercayaan terhadap The Fed teman-teman, dengan para hedge funds ini mengadakan aksi jual ya untuk short date US Treasury ini, dan terus saja mereka mempertahankan posisi mereka ini yang short teman-teman. Alasannya itu simple seperti saya katakan tadi, bahwa mereka ini masih belum yakin ya bahwa Federal Reserve ini mampu menangani inflasi, sehingga dikatakan bahwa ini masih jauh dari selesai teman-teman. Kemudian teman-teman saya ingin bicara di sini mengenai greedflation ya. Sedikit di sini kita berbicara greedflation dan how to fix it katanya di sini ya. Oke, greedflation ini adalah posisi di mana para perusahaan-perusahaan besar ya di Eropa ataupun di Amerika itu dalam kondisi profit teman-teman. Dan hal itulah yang menyebabkan inflasi ini terjadi gara-gara mereka ini terus saja menaikkan harga barang tersebut teman-teman. Kemudian Bloomberg di sini melakukan polling, dan polling di sini menanyakan seperti ini, apakah perusahaan ini dalam posisi profit sekarang ini? Dan di sini yang menjawab ini tinggi sekali teman-teman, tinggi sekali, dan yang tidak ini kecil sekali teman-teman. Kemudian haruskah central banks ini menetapkan suku bunga itu terus saja naik untuk mengurangi
profit dari perusahaan-perusahaan besar ini, dan di sini yang menjawab itu lebih dari 50% di sini teman-teman. Untuk persentasinya itu yes. Kemudian yang bilang no itu sedikit di sini. Dan orang-orang yang disurvei di sini itu adalah para profesional dan retail investor. Kemudian teman-teman, posisi mereka di sini dapat kita lihat ya. Ini dari Bureau Economic Analysis teman-teman, bahwa di tahun 2019 sampai sekarang ini perusahaan itu masih remain historically high. Jadi mereka ini dalam posisi yang profit. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah mengenai bagaimana The Fed ini ngejar inflasi diturunkan sampai 2% teman-teman. Inilah yang saya katakan mengenai skenario terburuk yang kemungkinan bisa saja terjadi teman-teman ya. Dan mimpi kita mengenai bull run 2024 di start itu bisa jadi akan gagal jika ini mengacu kepada jawaban dari para responden di sini teman-teman. Jadi itu konteksnya di sini. Jadi bukan artinya saya kasih kalian food di sini atau FUD ya, ketakutan, bukan. Tetapi di sini skenario itu kita bisa lihat. Jangan kita lihat yang menarik-menariknya saja, tapi kita juga lihat kemungkinan-kemungkinan terburuknya. Kapan US CPI drop to 2%? Guys, di sini dari responden yang dilakukan oleh Bloomberg, di sini ada 45% teman-teman. 45% menyatakan ini baru bisa akan terjadi dalam 2 tahun ke depan. Itulah kenapa di sini para hedge funds ini itu untuk 2 tahun ke depan mereka ini bearish sentimennya mereka di sini teman-teman. Oleh karena itu, di sini terjadi yang saya katakan skenario terburuk ya, bahwa akan ada kebosanan rata, membosankan pasar kripto ini ataupun saham ke depannya teman-teman. Meskipun kita tahu beberapa saham di Amerika itu sedang lagi naik-naiknya sekarang ini teman-teman, tetapi secara keseluruhan ini akan sangat membosankan apabila benar seperti dinyatakan oleh polling di sini teman-teman. Kemudian yang menyatakan 5 tahun ini ada 35,4%, kemudian yang 12 bulan ini hanya sekitar 8,7% dan 10,4% menyatakan di atas 5 tahun. Apabila teman-teman Black Cuan punya pendapat lain, coba kalian komen di sini. Berapa lama kira-kira menurut kalian The Fed ini akan bisa menekan CPI ini sampai turun ke 2%? Coba kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kemudian teman-teman berkaitan dengan Robert Kiyosaki tadi ya, bahwa more regional bank ini pressure on the horizon teman-teman. Ini artinya adalah bahwa banyak bank ini sepertinya akan mengalami masalah, dan kredit itu akan terjadi turbulensi teman-teman di bagian kredit, terutama yang berkaitan dengan perumahan ya teman-teman. Dan seperti dikatakan oleh CEO dari Soros Funds Management, Don Fitzpatrick ya, dia memperingatkan di sini bahwa kontraksi kredit seperti saya katakan tadi itu, turbulensi itu tidak dapat dihindari. Dengan potensi kegagalan bank ini ada mengintai kita ini sekarang ini dari balik permukaan teman-teman. Oleh karena itu sektor properti komersial ini bahkan diperkirakan akan menjadi tantangan besar dalam hal ini teman-teman, mengingat peran penting yang dimainkan oleh bank-bank regional ini dalam industri ini beberapa tahun terakhir itu sangat mensupport kelas menengah ataupun retail investor teman-teman. Jadi kalau dia tumbang maka yang banyak ini yang akan kena teman-teman, yang kecil-kecil ini, yang menengah-menengah ke bawah ini, itulah dampaknya. Dan apakah skenario terburuk ini, skenario terburuk yang saya katakan tadi itu mengenai 2 tahun perang melawan inflasi ini baru akan bisa beres teman-teman, itu akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan ini teman-teman. Tetapi setidaknya di sini kita sudah mempersiapkan diri untuk hal tersebut teman-teman ya. Kemudian kalau kita beralih sekarang ini ke Bitcoin teman-teman, saya tahu Bitcoin ini berada di level, ketika saya merekam video ini dia berada di 24.900-an dolar teman-teman, which is this is not good guys. Ini tidak bagus sebenarnya untuk kripto ataupun Bitcoin, tetapi saya sudah memberitakan mengenai kejatuhan beberapa aset ini di video saya sebelumnya ya. Kemudian untuk sekarang ini salah satu ya yang mungkin teman-teman ya menjadi faktor trigger di dalam hal ini adalah ini nih, si Gary Gensler teman-teman. Memang beberapa waktu ini bahkan dari sejak tahun 2021 dari XRP community itu sangat-sangat anti dengan Gary Gensler. Bahkan sekarang ini keseluruhan orang yang invest di kripto ini yang dari Indonesia terutama mungkin di sini ya jengkel lah dengan orang-orang seperti Gary Gensler di sini teman-teman. Dan ada di sini venture kapitalis yang bernama Tim Draper di sini teman-teman menyatakan ya bahwa Gary Gensler ini justru membuat Amerika terpuruk gara-gara pendekatannya dia yang tidak bagus kepada Bitcoin, Ethereum ataupun XRP di sini teman-teman. Dan dia katakan ya bahwa ini akan membawa atau mendrag Amerika ini ke dalam
wasteland 40 years guys. Bahkan dia akan mengatakan ketinggalan kita ini, negara ini 40 tahun dari negara-negara lain apabila pendekatan ini terus dilakukan terhadap ekosistem kripto teman-teman. Saya kira saya sangat setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh si bilioner Tim Draper di sini teman-teman ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini mengenai Binance teman-teman. Di sini judge di Amerika Serikat ya. Jadi hakim di Amerika Serikat ini memutuskan teman-teman bahwa SEC tidak memenuhi syarat dari mereka untuk mengajukan gugatan terhadap Binance. Jadi apa yang dituduhkan kepada Binance mengenai memompa volume perdagangan ataupun money laundry, pencucian uang, itu tidak bisa mereka buktikan, bahkan tidak bisa dihadirkan buktinya teman-teman. Salah satunya di sini adalah yang dikutip ya oleh media tersebut, ini dari Capo WSB. Judge ini meminta agar Binance US ini beroperasi seperti biasa. Jadi tidak ada yang namanya pembekuan aset di sini, which is guys good news for crypto. Dan dokumennya ada di sini teman-teman ya. Dia lampirkan bahwa SEC tidak bisa menampilkan evidence, bukti yang kuat mengenai tuduhan-tuduhannya terhadap Binance ataupun Changpeng Zhao di sini teman-teman. Kemudian untuk mempersingkat waktu kalian di sini ya. Kemudian teman-teman, Binance ini punya big move sekarang ini. Dia meng-hire salah seorang dari anggota SEC teman-teman, merupakan SEC Enforcement Co-Directors to Legal Team. Si CZ di sini luar biasa gerak cepat dia di sini teman-teman. Dia ingin struggling untuk memperjuangkan nasib Binance, nasib dari BNB, nasib para investor yang mempercayakan uangnya di Binance ataupun di BNB coin tersebut teman-teman, dengan cara seperti ini. Lihat seberapa besar effortnya dia ini untuk menjaga trust di kalangan para investor teman-teman. Termasuk dalam hal ini dia akan mempekerjakan George Canales yang merupakan former ya dari co-director SEC Enforcement Division. Jadi dia ini dari divisi enforcementnya SEC teman-teman, dan akan bekerja sebagai legal defense atau tim legal defense-nya Binance di sini untuk membantu Binance ini dari tuntutan-tuntutan yang menurut saya di sini tidak masuk akal yang ditujukan kepada Binance teman-teman. Karena kalau kita mau bicara jujur, bagaimana dengan kasus FTX, bagaimana dengan Celsius yang tumbang di Amerika, di depan hidungnya si Gary Gensler itu tumbang. Kenapa dia tidak ada mitigasi di sana? Dan yang dikejar di sini malah yang aman-aman menurut saya di sini, si Binance di sini teman-teman. Tetapi teman-teman, this is not financial advice guys. Apa yang saya ucapkan di sini itu merupakan sharing saya dengan kalian, karena saya di sini long term investment di sini teman-teman. So guys, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di update Black Cuan yang berikutnya. Untuk itu, salam Black Cuan. Peace my friend.